Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Iwatu iman rahimakumullah, pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita bahas mengenai aliran-aliran dalam Islam. Jadi ada di hadapan saya satu kitab, dan tentunya bukan kitab ini saja yang akan kita kaji. Ini kitab berjudul Dirosah fil Ahwa wal Firaq wal Bidah. Studi mengenai al-ahwa, hawa nafsu, firaq, firqoh, dan bid'ah. Dan ada beberapa kitab yang masyhur, misalkan kitab Al-Milal wan Nihal, kemudian ada Al-Farqu bainal Firaq, ada juga firqoh yang dinisbatkan kepada Islam. Nah, insyaallah akan saya sampaikan dan kita kaji bersama kitab-kitab ini dan bagaimana kita berada di mana. Jadi dalam firqoh itu kita berada di posisi mana, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di posisi jalan yang lurus, jalan yang benar. Faqad qomat risalatu rusuli kulluha ala qaidataini azimataini wa aslaini kabiraini. Risalah-risalah para rasul itu berdiri tegak atas dua kaidah yang agung dan pangkal pokok yang besar, yang utama. Al-ula, yang pertama adalah ani'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah. Wasaniyah, dan yang kedua adalah wajtanibut togut, dan hendaklah kalian meninggalkan, menjauhi togut. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, sungguh kami telah mengutus seorang rasul fi kulli ummah, bagi tiap-tiap umat. Ani budullaha, tugas para rasul itu memerintahkan kepada mereka ani budullah, untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa kullu da'watin la tartakazu fi goyatiha wa ahdapiha wa mana hijiha ala hadzainil aslaini fahiya mukhalifatun di nahjil mursalina wa naqisoh. Dan setiap dakwah yang tidak terpusat, tidak terfokus pada sasaran, target, dan manhaj yang asal tadi, dua pangkal tadi, maka dakwah tersebut adalah menyalahi manhaj para rasul dan berkurang. Wala tu'ti sama rohal marjuah, dan tidak memberikan buah yang diharapkan, tidak akan menyampaikan, tidak sampai pada buah, pada hasil yang diharapkan dari dakwah itu tersebut. Maka kaidah ani budullah maksudnya adalah ta'ni tahqiqut tauhid, yaitu merealisasikan tauhid, wal aqidatis salimah, jadi merealisasikan akidah yang benar, yang selamat, wa ta'atillahi, dan taat pada Allah Ta'ala, wa tibai syar'ihi, dan mengikuti syariatnya. Itu yang dimaksud dengan ani budullah. Kemudian kaidah
wajtanibut tagut ta'ni tajannubal ahwa'i wal ibtiroki wal bid'ah. Yang dimaksud dengan istinabut tagut, menjauhi tagut adalah tajannubal ahwa, menjauhi al-ahwa, hawa nafsu, ibtirok, perpecahan, wal bid'ah, dan bid'ah. Wa ma ya'ulu ilaihi minas syirki wal kufri, dan apa-apa yang kesyirikan dan kekafiran kembali padanya. Wa zulmi, begitu pula kezoliman, wal fiski, kefasikan, wal i'radi an dinillah, dan berpaling dari agama Allah. Jadi wa kullu dini jumlatan wa tafsilan, maka semua agama, maksudnya semua kaidah agama, pelaksanaan agama secara global maupun rinci, yaduru ala hatainil qaidataini, maka akan berputar pada poros dua kaidah itu. Jadi akan senantiasa berpijak pada dua kaidah yang tadi disebutkan, yaitu ani'budullaha wajtanibut tagut. Walidha tadomanati da'watu ilallahi ta'ala goyataini la tasihu illa bihima wahuma ruknaha. Oleh sebab itu, dakwah pada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup dua tujuan yang tidak sah kecuali dengan dua tujuan tersebut. Maka yang dua tadi mempunyai tiang-tiang penyangga. Ar-ruknul awal, tiang penyangga yang pertama adalah takriruddini wal akidati was syariah. Menetapkan ad-din, agama, akidah, dan syariat. Wa ta'allumuha, belajar. Wa ta'limuha, dan mengajarkannya. Wa nasyaruha, atau wa nasruha, menyebarkannya, wal amalu biha, dan mengamalkannya. Itu rukun yang pertama. Sekali lagi, rukun yang pertama adalah menetapkan ad-din, agama yang benar, akidah dan syariat yang benar, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkannya, dan mengamalkannya. Dan itu menjadi suatu kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi, seorang muslim terhadap Islam, dia wajib untuk mempelajari Islam, memahami Islam, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Dan mendakwahkan Islam tidak sembarangan, tetapi dia harus mempunyai berpijak pada dua kaidah tadi. Wa ruknus tsani, penyangga yang kedua, himayatuddin wal akidati was syariati waddifa'u anha. Jadi himayatuddin, menjaga agama, akidah dan syariat, waddifa'u anha, dan membelanya. Membela akidah, membela agama, membela akidah, membela syariat dari serangan-serangan, baik yang serangan dari dalam maupun serangan dari luar. Wa bayanu ma yukhalifuha, dan menjelaskan apa-apa yang menyalahinya. Wa kullu dzalika kana manhajul Qur'an, dan semua itu sebut manhaj Al-Qur'an. Wa alaihi amalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Atas dasar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengamalkan, wa aimatus salafi, dan para ulama salaf dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama selanjutnya yang mengikuti jalan yang ini, kaidah yang ini, itulah yang sesuai dengan manhaj Al-Qur'an, wa huwa sabilul mu'minin, dan itu adalah jalan orang-orang yang beriman. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita mendapati banyak dalam Al-Quran yang memperingatkan kita untuk menjauhi manhaj syirik, kafir, sesat, bid'ah.
Dan Allah membentangkan subhat-subhatnya dan menjelaskan keruksakannya seperti dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan ia mengikuti hawa nafsu dan adalah urusannya melampaui batas. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 118 memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebagaimana firman-Nya, wa qalal ladzina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayat kadzalika qalal ladzina min qablihim misla qaulihim tasabahas qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Di dalam ayat ini ada petunjuk bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka itu tasabahas qulubuhum, hatinya sama. Hati mereka adalah ingin menyimpang, ingin menghancurkan agama Allah. Mau apa saja keyakinan-keyakinan yang di luar manhaj Al-Quran, maka itu sama saja. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan nanti setelah zaman kita, itu sama saja sebetulnya. Maka kita mesti membuat kaidah-kaidah utama, yang kaidah-kaidah utama ini adalah sudah ditunjukkan sebagaimana saya sampaikan di muqaddimah, yaitu sekali lagi ani'budullaha wajtanibut taghut. Begitu juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Rasulullah SAW banyak mencakup, baik berupa perkataan, perbuatan, takdir Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kita untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kita yang telah menyimpang. Sebagaimana perkataan dari Nabi Muhammad SAW, sabda Rasulullah SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, memberitakan mengenai orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian orang yang Nasrani 72, Islam menjadi 73, tetapi yang selamat adalah hanya satu saja. Dan ada beberapa berita dari Nabi, khabar dari Nabi Muhammad SAW mengenai sifat-sifat khawarij dan mengenai fitnah-fitnah yang akan dialami kaum muslimin nanti. Dan ada lagi hadis dari Nabi Muhammad SAW, la'anallahul yahuda wan nasoro ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajida. Qalat Aisyatu yuhadziru mimma sona'u. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masjid, tempat beribadah, tempat menyembah. Nah, kata Aisyah, ini juga Rasulullah SAW memberi peringatan dari apa yang mereka perbuat. Nah, juga ini akan diikuti oleh kaum muslimin. Mereka akan mengikuti tingkah laku Yahudi, tingkah laku Nasrani yang menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan. Nah, jadi kuburan para nabi, ya, kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu dilarang, dilaknat. Dan anehnya kaum muslimin mengikuti tapak lacak, jejak-jejak Yahudi Nasrani yang nyata-nyata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah, itu saja untuk pertemuan kali ini, peringatan-peringatan ya, dan kaidah yang utama ya. Jadi satu tadi
kaidah yang utama ya, dua kaidah yang harus dipegang oleh kita. Ya, para rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, memerintahkan pada umatnya menyembah Allah dan menjauhi togut, dan mengingatkan pada kita ya, togut-togut itu apa, dan insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan thalabul ilmi. Demikian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.